Wah, belum saya pasang headset, saya pakai headset tapi kalau dicolok, Pak, atau suara saya kecil. Kalian juga mungkin diem aja sih. Nah, dah. Nah. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mohon maaf karena sedikit terlambat ya, pas sedikit ya, setengah jam. Karena saya baru bangun, memang mohon maaf. Jadi hari ini kita lanjut ke pertemuan kita keempat ya. Jadi tetap semangat. Nanti ada tugas yang akan saya berikan ke kalian karena sudah minggu keempat harus ada pemberian tugas ya. Tugas sudah mulai karena teori itu ya cukup lah 1-3. Array ini ya teori dan saya yakin kemarin juga sudah saya ajarin di dasar pemrograman, tapi ini lebih ke arah ya pengenalan lagi dan juga pengingat lagi. Nah, kalau datanya array ini penting Pak buat pengolahan data, penting banget. Bahkan di beberapa pemrograman web, array ini data yang sering muncul digunakan. Berbentuk apa? JSON biasanya. Itu. Nanti saya coba, mungkin kalau waktu saya sempat demokan ya. Datanya itu berurut banyak gitu dan itu bisa kita input sekaligus seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut. Nanti saya demokan yang online aja ya di sistem. Mana nih? Oke. Pertama, kita memahami dulu struktur data itu apa, definisi array, keunggulan dan kelemahannya, lalu deklarasi array, lalu dimensi array, lalu ada penerapan array dalam pemrograman. Nah, konsep pemrograman seperti biasa yaitu memasukkan atau menyusun sejumlah instruksi ya atau perintah ke memori. Ya, selanjutnya akan diambil satu persatu ke CPU proses untuk dilaksanakan. Nah, seperti ini yang kemarin kita sering bahas kan. Jadi coding di sini, programmer di sini dan lain-lain. Kenapa ya? Ketutupan sama ini. Aduh. Coba gini deh, saya share screen tapi yang itu, yang tampilan aja. Mana sih? Ini let's show. Mana? Deh, kelihatan nggak chat dong? Kelihatan nggak? Maksudnya jangan sampai yang bawahnya nggak kelihatan. Chat lah. Siapa gitu? Kelihatan semua nggak? Oke. Saya ketutupan sama ini, sama toolbar yang di bawah sini. Jadi saya takut itu nggak kelihatan tulisan CPO-nya nggak kelihatan. Oke ya, lanjut. Oke, jadi kalau kita bicara pemrograman itu harus kita paham dulu. Jadi kalau ditanya mau memprogram itu ngapain sih kalian? Gitu. Ya ini Pak, saya buat Pak program. Nah, program itu apa? Program itu menyelesaikan suatu masalah ya teman-teman. Jadi bukan berarti kita bikin program tapi nggak berfungsi buat apa-apa gitu ya. Jadi kalau kita bikin instruksi di sini itu untuk menyelesaikan apa? Menyelesaikan permasalahan seperti itu ya. Jangan asal bikin-bikin aja Pak. Saya disuruh nanti bikin program ya kan. Enggak, tapi kita harus tahu masalahnya apa dulu gitu loh. Ya. Lalu nih, kalau Anda lihat-lihat kan contoh lagi rame nih masalah apa? COVID atau contoh lagi masalah apa sih? Data mungkin kalau saya data COVID khusus kampus FT aja deh boleh kayaknya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita masukkan data nih, siapa yang lagi mau dites vaksin kan kemarin kalau setiap kita habis kuliah kan ada mahasiswa yang jadi sukarelawan tuh yang untuk dites, nah gitu loh, ya kan. Jadi dari situlah kita buat database bisa, gitu, ya kan. Nanti tanggal 28 saya yakin mungkin bisa diperpanjang ya teman-teman karena kalau secara logika ya itu masih agak agak riskan gitu loh. Ya karena 2 minggu gitu bahasanya. Ya kan kita nggak tahu gitu. Makanya kadang-kadang nanti kita lihat aja. Jangan jangan takut juga. Aduh Pak, saya takut Pak. Gitu. Ya pertama satu, mulai dari diri kalian juga jaga jarak, jaga yang 5M itu pakai masker. Begitu keluar tuh jangan berkumpul gitu. Kalau perlu keluarlah satu-satu tuh lewat pintu terus langsung pulang, jangan mepet gitu. Nah itu kemarin makanya sering ditegur kan gitu. Oke lanjut, jadi struktur data itu cara menyimpan secara efisien ya, jadi data-data itu kesimpan efisien. Kemarin sudah saya jelaskan juga data itu seperti apa. Data itu ya kumpulan data sesuai tipe datanya lagi. Tanggal tipenya date, saldo atau uang tipenya integer gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau buat sistem salah-salah gitu ya. Terus kalau bilangan desimal berarti pakai koma berarti float seperti itu atau double gitu ya. Jadi bisa kalian tentuin di awal. Terus kalau misalnya alamat ya karakter atau string gitu. Nah, jadi struktur data di sini ya. Nah, kita belajarinnya sederhana dulu nih. Yang array sama record ya. Yang majemuk itu nanti linear, ada stack, tree, lalu dan linked list, ada pohon binar dan yang lain ya. Nanti kita pelajarin juga, tapi yang ini dulu kita pelajarin ya.
struktur datanya dari array dan record. Kalau array sih sama aja untuk menyimpan sih. Nah, array itu kita udah sering bahas ya. Jadi kumpulan nilai dari nilai bertipe sama ya. Tipenya kalau dia integer, integer. Kalau tipenya string, string. Gitu. Ya. Tetapi kalau di PHP ya, ini pengalaman saya di PHP, itu nggak tipe datanya nggak sama. Suka-suka aja gitu. Ya. Suka-suka siapa, Pak? Suka-suka yang tipe datanya gitu. Ya. Nggak langsung semua tuh gini teman-teman ya. Pak, ini kan datanya harusnya string semua, string gitu. Enggak. Jadi dia kadang-kadang ada yang string, ada yang integer gitu. Ya. Nanti saya lihatkan deh data kalian yang masuk itu seperti apa sih gitu. Ya. Tapi biasanya tipenya datanya sama. Biasanya itu tipe datanya sama, tujuannya apa? Menyelaraskan sistem, di sistem seperti apa. Ya, itu. Makanya kalau kalian lihat, kenapa Pak bisa pakai data SIA kita gitu. Dan nomor HP saya bisa langsung masuk, nomor handphone saya, nomor email saya bisa masuk gitu, gitu. Itu dia tipenya array. Jadi pas kalian masukkan login gitu ya, itu langsung masuk data-data kalian di situ. Seperti itu. IPK lah, nomor email lah, nomor KTP aja nggak ada di situ. Sebenarnya saya pengennya ada nomor KTP di SIA gitu. Ya. Saya yakin kalian kalau udah mahasiswa pasti udah punya KTP. Gitu. Biasanya ya. Bahkan bisa diupdate kan di SIA. Nah, jadi kalau di sini definisi array itu tipe datanya sama. Iya, sama. Tapi kalau untuk beberapa kasus mungkin beda. Kalau contoh bahasa tingkat tinggi seperti di Laravel atau PHP itu dia kadang beda. Tapi nggak masalah teman-teman. Nanti saya jelaskan gimana maksudnya itu. Ya. Tapi kalau untuk yang ini itu dia sama. Dan itu udah kalian pelajari di mana? Di list sama indeks ya seperti itu. Di list sama dictionary juga ada. Ya. Pakai angka 1, 2, 3 gitu-gitu bisa dipanggil ya kan. Tipe datanya ya kan. Pakai list yang kemarin yang tutup kurung gitu. Jadi kalian bisa manggil dengan urutan data 0 sampai seterusnya seperti itu. Ya. Itu tetap digunakan Pak. Ya, itu minimal kalian paham urutannya dulu seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan di tipe data array ya. Nah, array itu seperti yang kemarin ada 0, ada 1, ada 2, ada seterusnya. Ya kan? Jadi kalau kita manggilnya gimana Pak? Ya kita manggil yang angkanya itu. Jadi kalau contoh mahasiswa 0, berarti mahasiswa 0 itu siapa gitu. NIM-nya berapa gitu. Atau seperti ya NIM-nya aja lah, NIM-nya berapa gitu. Jadi yang dipanggil tuh nama variabelnya sama tipe sorry, indeksnya apa di situ. Ya. Sudah nih Pak, sudah diajar. Iya, mengingat kembali gitu loh. Jadi kalau kalian ini sudah nih kemarin ya kan tapi cuma sekilas dan kan juga oh iya gitu aja. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk mengakses dapat diletakkan di setiap elemen dalam variabel array dan lain-lain. Ya, seperti itu. Jadi ada 0, ada 1, ada 2 dan seterusnya. Jumlah array berapa banyak, Pak? Tergantung data yang kalian punya berapa yang diminta gitu. Kalau biasanya kalau datanya banyak ya banyak seperti itu. Ya. Nanti saya lihatkan data array yang banyak bikin lemot tuh ada bisa. Ya. Seperti itu. Datanya kalian tuh bercabang-cabang dah array gitu. Nah, ya mau berbentuk 2 dimensi, 3 dimensi nanti saya kasih tahu kan lewat ini teman-teman, lewat list tadi ya. Lewat list dan data. Jadi dia saling berelasi gitu. Dan itu lumayan cukup wah ya. Waktu harus dipelajari dengan serius dan paham gitu. Saya jujur aja kemarin nyoba itu wah pemahamannya butuh lama banget gitu. Ya. Tapi saya bisa, Anda juga bisa. Jangan langsung berpikir, oh fakultas aja kesusahan, apalagi saya yang baru gitu. Justru kalian harus belajar dari itu gitu. Saya akan kasih tahu caranya yang terbaik gitu, atau bahasanya yang enggak susah gitu. Ya. Kalau saya belajar susah kan, tapi saya ngajarinnya harus yang mudah seperti itu. Ya. Makanya saya kasih tahu, oh ini ke sini, ini ke sini. Gitu. Jadi kalian tahu. Tapi di mata kuliah lain, di sini enggak. Saya kan cuma contohkan aja. Oke, jadi kalau dia array, dia gini ya teman-teman ya. Jadi ada lirik atau bahasanya tuh dia semua indeks ada indeksnya 0, 1, 2 gitu. Tapi kalau di kemarin dictionary itu bisa pakai username kan gitu. Mau pakai NIM kah, mau pakai nama kah, bisa. Tapi itu termasuk array teman-teman ya. Array atau bahasanya urutan data itu bisa 0, 1, 2, 3 seterusnya, bisa juga pakai list yang tadi. Ya atau pakai dictionary yang pakai variabel. Nah, kalau biasanya sih variabel itu ngebiasain kita pakai indeks yang mudah kita ingat seperti itu. Makanya kadang-kadang kan saya bilang harus punya ya tipe data yang kalian suka ya. Nah, contoh gini nih. NIM NM misalnya, terus nama NMA gitu-gitu.
Atau kadang-kadang ada juga kalau saya nggak suka singkat-singkat gitu. Jadi kalau misalnya nama ya nama, tapi huruf kecil semua gitu gitu. Ada juga yang jenis kelamin, jengkel gitu gitu. Nah itu udah dibiasakan gitu ya. Kadang-kadang hal sepele gitu bikin kita tuh hafal dengan style atau pola kita gitu. Ya kasih begini terus tar ya. Tar. Wah, 47. Ngeri. Lanjut. Ntar ya, guys. Banyak kerjaan soalnya. Hop, lanjut. Gak boleh mengorbankan dong. Lanjut. Variabel array dideklarasikan dengan mencantumkan tipe nama variabel yang diikuti dengan banyak lokasi memori yang dibuat. Bagi sederhananya, dua orang yang bernama sama di dalam suatu komunitas untuk membedakan antara satu dengan nama lainnya, maka digunakan inisial atau NIM dan indeks. Jadi kalau kalian nih contoh punya nama sama, contoh nama saya mungkin sama nih, ya kan? Bedakannya gimana sih? Pakai indeks, pakai NIM, pakai nomor yang primary key, seperti itu. Coba lihat NIM Anda nggak mungkin ada yang sama kan, gitu. Karena NIM Anda sudah dibuat itu berbeda, gitu loh. Bahkan nomor induk KTP itu nggak mungkin sama. Nomor rekening, nomor HP, nomor email itu nggak boleh sama. Kalau ada yang sama ya berarti proses bisnisnya kacau gitu loh. Ya, bayangin aja kalau ada orang nelpon Anda nomornya sama dengan yang lain ya berarti Anda bisa dihack gitu loh. Ada yang nelpon bunyi juga di telepon dia bisa dengerin gitu. Bahkan dia bisa ikut nimbrung tuh ya kan. Tapi secara sistem sih kayaknya nggak bisa karena dia nembak satu nomor. Tapi secara logik itu bisa gitu. Kalau saya punya ya mana saya ahli bikin kartu SIM-nya itu saya duplikat aja nomornya bisa kan. SMS juga dapat gitu kan. Gitu. Itu logikanya. Tapi kalau email ya sama juga. Misalnya saya duplikat emailnya gimana? Ya kan? Nggak harus duplikat kalau orang hacker ya teman-teman. Hacker tuh dia kalau misalnya contoh dia ingin mata-matain pasangannya misalnya. Dia tinggal aja copy karbon gitu loh. Jadi apapun yang dikirim oleh orang dia akan copy ke email saya misalnya gitu. Bisa. Nggak harus saya ngehack username passwordnya gitu nggak. Gitu. Ya kan? Kadang-kadang kalau orang pacaran kan minta emailmu dong, minta dong inimu dong, apa Facebookmu, Instagrammu gitu, kayak di posesif banget gitu, ya kan, biar kamu udah macam-macam gitu. Nanti begitu ada yang chat masuk, nah baru rame gitu, berkelahian gitu. Nah, tuh, ada temen aja gitu. Ya kan? Gitu. Siapa nih kok nge-add? Nah, masih bisa rame di situ. Kayak kadang-kadang sudahlah. Kalau menurut saya tuh itu kan hak pribadi sih. Ya kembali ke kalian lagi lah seperti apa saling percaya atau enggak gitu. Yakin lah kalian masih muda tapi pengalaman saya ini nggak tahu sih kadang pola pikir kita ya teman-teman ini pengalaman saya di umur segitu emang kok gitu di umur yang segitu ya umur kalian gitu ya. Segitu emang kadang-kadang. Tapi ada juga yang dewasa tiba-tiba udah kayak saya gitu udah gitu ada orang itu optimis ya udahlah ada juga orang tuh yang nggak masa bodoh ya udah lah cek aja paling nggak ada apa-apa pasti gitu ya biasanya yang cowoknya tuh yang simpel masa bodoh bikin akun Instagram atau akun Facebook cuma formalitas aja yang penting ikut gitu kan padahal nggak ngapa-ngapain malas juga bikin status gitu jadi kalau ada misalnya dia punya pasangan pasti ya udah pegang aja mereka ketawa-tawa dia itu pengalaman juga dan kalau sekarang bahasa saya udah umur maaf ya ada 30-an ke atas nih saya ketawa loh kalau ingat dulu ngasih kan apa username password gitu ya kan itu memang malah iya ya ngapain juga kurang kerjaan gitu tapi ya sudah itu proses teman-teman nanti kalau kalian sudah seumuran saya atau udah keluarga juga ngakak-ngakak juga gitu dan itu kayaknya tuh memang siklus gitu loh siklus yang dimana itu pendewasaan diri gitu loh masa seperti itu cuma ya kalau kita lihat jadi kadang-kadang oh itu zamanku dulu ya kan cuma bedanya sekarang itu adalah pergeseran attitude gitu loh yang dulu mungkin malu-malu atau bahasa sembunyi kalau pacaran bla 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 sekarang tuh udah ya TikTok kan ada media sosial ada omongan sudah toksik nggak jelas nah gitu udah makin aneh sekarang gitu. Makanya kadang-kadang saya sebagai orang tua juga udah mikir wah kayak mana nih nanti kalau ada punya ponakan keluarga atau anak nah itu tinggal didikan kita lanjut nanti kita demokan ya arenya jadi nggak usah khawatir ada yang bilang wah ini kok cepet-cepet banget sih ya ngapain juga lama-lama kita kan nyoba nanti arraynya ya kita bisa belajar dari web kok abis ini saya mau coba cek-cek di web array di Python itu seperti apa gitu ya array merupakan kumpulan elemen yang bertipe sama ya ingat bertipe sama jadi kalau integer integer gitu ya kan dan lain-lain jadi kalau kemarin kan sudah kita jelasin tuh tipenya harus integer apa enggak kadang-kadang enggak juga nanti saya lihatkan deh ntar saya cepetin aja
Nah, di deklarasi array kan dia ada gini nih biasanya, ya kan? Nah, kalau yang di sistem itu tergantung teman-teman ya. Tergantung apa? Tergantung tipe data. Gitu loh. Tipe datanya apa gitu. Array itu mungkin bahasanya tipe datanya apa gitu. Tapi bisa juga tipe datanya number gitu. Ya, seperti itu. Nah, contoh di array kan ada tipe indeks nih kayak gini nih. Jadi kalau misal dia contohnya 1 sampai 4 ya berarti datanya cuma 1 sampai 4 gitu. Bentar ya, saya cek dulu. Ini soalnya datanya lagi diminta buat kementerian nih. Bisanya nggak terbaca. Bentar ya. Mantap. Mantap. Mantap apa? Bentar. Bentar ya guys, start. Tadi dapat di mana? Apa 174 aja? Lah, kok 174? 174 itu nih. Tar. Saya cepetin, saya sampai jam 9 saja. Oke guys, saya cepetin ya. Aduh, ada kerjaan dari Unmul nih guys. Soalnya kita ada pemeringkatan perguruan tinggi. Jadi ya kita harus mengetahui skala prioritas. Karena ini sekali setahun. Jadi kalau ini gagal ya kita juga malu sih sebagai perguruan tinggi negeri. Gitu. Ya, datanya nggak tahu kenapa datanya nggak masuk ke sistem di kementerian. Ya. Lanjut. Jadi di sini teman-teman ya, lihat di sini. Ini kan tipe data yang kemarin kita udah sering bahas tuh, nilai 1, nilai 2, 23, 13. Nah, mirip seperti ini sih arraynya gitu. Ya kan? Tapi kan ini Pascal yang seperti tipe data biasa ya kan. Ini tipenya integer semua. Ya kan. Jadi kalau di input ya ini cuma ngerit gitu. Nah, ya kan. 0, 1, 2, 3. Nah, ini tipe array. Yang tadi tipe biasa kan. Thread, tembak. Masuklah ke dalam. Gitu. Ya. Nah, sama juga yang lain. Dia tapi ada indeksnya di sini ya. Lihat indeksnya di sini. Nah, di sini ada juga pemanggilnya 3920. Nah, mirip seperti yang kalian buat lah waktu dulu di dasar pemrograman. Cuma kan kalian sudah pakai dictionary, udah pakai ada yang pakai list gitu-gitu. Boleh. Kalau saya sih lihat kalian udah pakai dictionary kemarin banyak dictionary. Jadi kalian lebih suka pakai yang ada namanya dan ini jadi enak pin gitu loh. Itu udah bagus, nggak apa-apa. Itu emang seperti itu. Kok hanya nambah 100 sih dari 2000. Oke, lanjut. Nah, tipe datanya apakah harus integer saja? Enggak, dia tipenya bisa string ya. Ya. Jadi kalau kita bikin sedang belajar Pascal di dunia kom ya, bisa digabungin dan seterusnya. Ya, bikin aja dah. Oke, array sangat cocok untuk mengecekkan acak bilangan sembarang elemen di array. Dapat diacu sebagai cara langsung tanpa melalui elemen-elemen lain. Jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri dan seterusnya. Jika elemen-elemen adalah nilai independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanan sangat efisien. Seperti itu. Ya. Nah, kalau main array, dia harus kadang bertipe homogen. Homogen tuh sama gitu loh. Kalau dia integer, integer, string, string gitu. Tapi setahu saya dia biasanya string bisa dikonversi ke integer. Gitu. Ya. Makanya kita nanti bisa lihat ya. Di sini tidak efisien dalam penggunaan memori. Zaman sekarang memori itu udah gila-gilaan. RAM aja berapa, udah ada SSD lagi. Ya. Oh iya, saran saya buat kalian kalau misalnya ada budget SSD ya teman-teman. Biar agak kencengan gitu. Nah, kalau Anda tanya saya apa bedanya hard disk sama SSD ya kan. SSD itu dia bentuknya bukan piringan ya. Mungkin kalian juga ada yang bertanya gitu kan. Jadi kalau kalau yang hard disk itu kan dia bentuknya piringan muter, baru dia ada pembacanya tuh dia ngecek di mana data kita. Nah, perpindahannya piringan tersebut atau membaca tersebut itu butuh waktu dan dia ngeceknya tuh agak lama gitu. Agak beberapa second gitu lah beda. Nah, bedanya dengan SSD, dia nggak pakai piringan. Ya. Dia mirip memori gitu. Langsung kita minta data apa, dia ke read cepat. Gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian masih ragu beli SSD ya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya sih rencana beli kalau ada budget gitu.
Ya tipe-tipenya macam-macam ya. Yang setahu saya ada NVMe, ada apa gitu, saya lupa, tiga. Nah, pilih sesuai dengan jenis laptop dan generasi laptopnya. Jangan salah, wah beli yang paling kenceng saya nggak bisa dipasang. Nah, itu ya. Jadi biar laptop Anda tuh bisa buat coding lagi gitu. Ya. Biasanya agak lebih cepat gitu. Kenapa? Karena daya baca dan tulisnya lebih cepat, teman-teman. Jadi kalau Anda klik-klik itu lebih cepat. Ya. Kalau Anda tanya saya Pak, sudah ya belum. Belum ada budget. Lanjut. Oke, array itu ada 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Tapi yang setahu saya di pengalaman saya ya sebagai programmer itu dia cuma setup dapat cuma 2 dimensi. 3 dimensi itu dia harus ngolah lagi. Tapi 2 dimensi itu udah paling susah loh sebagai ngambil datanya. 2 dimensi itu dia bercabang teman-teman. Jadi dari sini dia bercabang lagi, berturun-turun gitu loh. Seperti itu. Ya kan? Kalau kemarin kan sudah saya lihat kan yang contoh yang copy, terus ada kopior gitu-gitu, manggilnya gimana. Nah, itu dia ada strateginya. Karena dia berbasis objek. Nah, ini saya mau jelaskan sebenarnya. Ya, 1 dimensi yang gini doang ya. Ini sudah saya rasa udah tahu. Ini 1 dimensi. Saya mau nunjukkan demo untuk programnya aja dulu. Nah, ini yang 2 dimensi. Manggilnya gini ya, 4, 3 gitu. Lalu di sini ada area 2 dimensi, lalu ada 3 dimensi yang lebih ribet lagi. Gitu. Nah, bentuknya dia ini ada 3, 4, 3, 2. Gitu. Ya, kita cepetin aja. Oke, itu nanti aja. Nah, saya mau demokan dulu ya. Tuh. Oke, saya screen lagi. Nah, taruh, baca dulu. Saya disuruh apa sih? 100, kok bisa 100 nambah? Nambah data apa 100? Ntar ya guys. Ini kok cuma 100? Ngajar woi, ngajar. Oke, saya contohkan gini ya teman-teman, di Siplo dulu deh. Oke ya, saya contohkan di Siplo aja. Saya datanya lebih enak. Aduh, tadi di Siplo tuh ini nih. Nih, pakai Windows CP. Wah, ini kenapa kelihatan serbu saya? Aduh, malunya. Lanjut, lanjut. Ntar ya, itu nggak apa-apa guys. Itu kan salah satu bentuk usaha. Sambil kerja, sambil nyerbu gitu. Atau dapat. Kasian Pak. Dapat ya. Dia kan kerja. Lanjut. Nah, di sini lihat ya cara kerjanya. Lihat di sini. Nah, kalau kemarin tuh contohnya gini teman-teman. Contohnya tuh mungkin saya mau input data aja deh sini. Nah, lihat ya di sini mungkin saya coba login jadi admin prodi dulu. Nah, di sini ya. Pakai Ciplo ya. Ini bahasa tingkat tinggi. Jadi biar tahu array itu bentuknya kayak mana gitu ya. Nanti lihatkan di sini bentuknya di array ya. Bentuknya dia kayak berbentuk data seret ke bawah. Nah, nanti saya lihatkan. Nah, tenang, tenang. Masih ada waktu 30 menit. Oke, buat kalian yang mahasiswa 2021 kan. Nah, jadi di Siplo itu udah ada udah punya data lengkap ya teman-teman. Jadi kalau kalian butuh apa aja terkait data itu semua ada di Siplo, kayak seperti surat edaran, terus surat pemberitahuan gitu-gitu. Nanti kita upload di Siplo ya. Jadi kalian bisa download tuh. Khusus kalian di luar nggak ada gitu. Kalau kalian cek-cek di sini nggak ada download tuh ya. Karena kami memang bahasa saya masih menyimpan data itu jangan di luar gitu. Karena takutnya orang luar kan dia nggak kuliah gitu atau bahasanya nggak ngerti kondisi di internal kita gitu. Jadi hanya dibagikan oleh ke kalian. Tapi kalau kalian bagian keluar ya kita nggak tahu gitu, rasanya. Ya. Minimal kalian yang tahu gitu loh, yang bertanggung jawab untuk tahu data itu gitu ya. Ini ya saya login dulu. Bapak nih partnership lo terus enggak, saya jelaskan di sini cara kerjanya gitu loh, biar paham. Kalaupun di Python ini ada contoh Python. Nah, ini ada Python. Pakai list kan nih. 1, 2, 3 nama sama kayak kemarin gitu. Tapi saya mau lihatkan yang beda dong gitu. Ngapain saya lihatkan yang sama dengan dasar pemrograman gitu. Nah, ini contoh ya. Nah, nanti kalau kalian mau lihat itu di sini ya, di sini. Nah,
Di sini ada SOP, ada peraturan. Nah, kalau kalian mau cari peraturan edaran rektor terkait pembatasan, di sini ada, sudah saya upload ya. Ya, jadi Anda bisa tahu yang mana Pak peraturannya, kok saya nggak tahu. Nah, bisa download sendiri di situ. Bahkan buku panduan dan lain-lain sudah saya taruh di sini ya. Gitu. Nah, ini ya. Surat edaran rektor ini, surat edaran menteri ini, peraturan menteri ini, itu sudah ada ya. Tinggal kalian download aja caranya. Ini tinggal download. Tuh, tinggal klik tuh, kebuka. Ya. Jadi kalian bisa baca-baca, oh nggak boleh kuliah dulu gara-gara levelnya berubah gitu. Jadi bisa tahu ya. Nah, terus selain itu ada panduan-panduan di sini kan bisa dibaca ya. Kalian nggak lengkap segini, kalian kami kasih yang diperlukan aja. Nah, di sini ada pedoman, panduan. Di sini lengkap ya. Jadi kalau kalian mau nyari SKM atau mau nyari skripsi, itu ada di sini semua. Template laporan, terus tapi template tugas belum saya taruh ya. Gitu. Nah, di sini sudah ada. Tinggal kalian gunakan searchingnya di sini. Template. Nah, ya template apa? Nah, ini ada template skripsi, template PPT-nya juga ada, panduan PKL juga ada, gitu. Ya, sudah ada ya di situ lengkap. Jadi ya buat kalian tuh, ya. Yang lainnya nggak, ya ini khusus buat kami sih. Itu restoran Enop ini buat kami biar kami bisa mengerjakan lain. Nah, terus gini cara kerjanya. Cara kerjanya gini ya teman-teman. Cara kerjanya tuh kita coba otak-atik yang arsip. Nah, ini arsip. Nah, jadi gini teman-teman ya. Lihat arsip. Nah, gitu. Nah, arsip itu gini teman-teman. Saya menginputkan data, ya kan? Saya menginput data, tapi banyak gitu loh. Banyak di sini seperti apa Pak maksudnya? Banyak di sini tuh seperti ini ya. Contoh saya ngetek nama-nama orang gitu, nama-nama nggak bisa diedit lagi. Oh nanti nggak usah saya input ya, nggak usah input ya. Saya minimal penunjukan data aja lah, jangan mati input. Saya matikan inputnya. Nah contoh gini ya. Nah ada satu dokumen, ini satu dokumen ya. Ini prinsip kerja arsip ya teman-teman. Biar nggak resource-nya nggak habis atau nggak rugi atau bahasanya Anda boros resource, itu satu dokumen yang diupload itu bisa dipakai rame-rame gitu ya, atau bisa dipergunakan secara bersama-sama seperti itu. Jadi Google Drive yang dimana saya loh cuma punya satu file tapi kalian saya ajak bagi-bagi ikut gitu loh. Nah sama juga sistem arsip. Nah seperti ini. Contoh saya dapat SK ya kayak gitu ya. Ini tes ya, saya buat ini tes baru tanggalnya tanggal berapa. Nah ini tipe data harus begini ya. Kita klik tanggal sekarang 23. Nah, baru status arsipnya misalnya dalam proses. Nah, baru kita upload filenya nih. Nah, gini. Ya kan? Kita cari dulu yang PDF. Nah, ini ya. Kita coba nih yang ini ya. FGI. Ini nih. Undangan rapat. Nah, gini ya, teman-teman ya. Nah, terus di sini yang jadi array-nya yang mana, Pak? Nah, yang jadi array di sini adalah nomor ID, teman-teman, di sini. Nah, di sini. Nah, ini data array ini nanti. Coba kita lihat ya. Contoh saya inputkan aja Bu Dina, saya, terus ada juga Bu Rani, terus ada juga Bu Is, ya kan. Kalau enggak semua aja deh head dosen. Oh, enggak bisa ya. Jadi satu-satu ya. Oke, Bu Pina. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 data sekaligus ya seperti itu. Nah, sekarang saya mau coba utak-atik di bagian sini lagi. Input arsip ya. Nah, kita matikan biar kelihatan JSON-nya, array-nya ya. Input arsip ya. Arsip. Input arsip. Arsip. Ini kurang jauh nih, bentar ya. Oke, arsip lah. Input arsip. Nah ini nih, lihat arsip saya, lihat arsip saya. Nah ini tambah arsip. Nah nanti saya ceknya di mana? Ceknya di sini teman-teman, di return di bagian. Wah dia udah ngupload ya di sini ya. Saya matiin dulu kali ya. Returnnya di mana ya? Return. Oh di sini, di sini. Di bagian ini ya, for each-nya di sini nih, input array. Ya.
Jadi dia akan ngulang data tersebut dengan jumlah di mana dari jumlah data arsip ID di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan ngecek dari request user ID arsip. Nah, jadi contoh gini nih, saya ini kan ya. Saya retunkan di sini biar nggak terinput datanya. Saya malas kalau terinput datanya. Ini cara ngecek gini. Nah, saya save. Coba saya simpan ya. Nah, ini dia langsung ke server. Jadi saya otak-atik langsung ngoding server aja dah. Malas saya di localhost. Bentar ya. Nah, ini namanya WinSCP teman-teman ya. Kalau web itu tuh sebenarnya kita tuh gampang, tinggal lempar-lempar aja. Jadi kita ngoding di sini ya. Nanti kita lempar aja filenya, kita tabrakin aja, kita tumbuk gitu. Ya. Jadi kalau di sini contoh nih kita buat nih, ya kan di sini. Ya udah ini tinggal kita lempar ke sini nih, ke server. Yang di sini ini server ya. Ini server yang ada di Unmul yang punya SIFT itu. Jadi kalau saya udah buat coding di sini tinggal tarik ke sini. Nah, gitu. Enak kok kalau web itu. Ya, kalau udah paham. Nah, oke, kita coba simpan. Kilodor. Nah, lihat data di sini. Ya, yang saya input bukan nama kan, tapi tipe datanya. Tipe datanya apa? Oh, anu Pak, ini NIP-NIP-nya nih. Ya, betul. Ini yang saya inputkan NIP-nya dia. Seperti itu. Diinputkan kemana? Diinputkan ke database. Sekali banyak. Seperti itu. Jadi nanti database itu inputannya adalah ID mereka. Gitu. Ya. Pak, kenapa nggak nama mereka? Ya kalau nama mereka saya bilang itu bisa kembar gitu loh. Ya bisa sama. Tapi kalau ID kan nggak mungkin sama. Adakah ID yang sama? Kan nggak ada. Seperti itu. Sama seperti data mahasiswa teman-teman ya. Mahasiswa juga bisa kok. Ya. Cara kerjanya sama kok. Cara kerja coba contoh saya contohkan yang mahasiswa kali ya. Nah, yang mahasiswa itu berarti di data penelitian teman-teman ya atau pengabdian. Ntar saya coba cek. Bisa. Saya di sistem kita tuh sebenarnya sudah bisa semua. Bahkan kalian juga bisa bikin pengabdian. Kan kalian wajib tuh nanti bikin pengabdian kan. Nah, tapi yang inputkan adalah siapa? Mas Didi gitu loh atau admin prodi. Pak, kenapa nggak dikasih ke mahasiswa aja Pak inputannya? Takutnya salah-salah ngetek teman-teman. Ngetek tuh ya tadi milih-milihnya gitu loh. Contoh teman kalian ternyata salah di tag gitu. Saya temukan tag namaku dong gitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu. Anda masukin aja namanya ya bahaya dong. Nah contoh ya, ini contoh. Nah jadi kalau contoh dia ada pengabdian nih. Nah yang diupload tuh apa aja Pak untuk pengabdian? Ada laporan, ada izin pengabdian, ada balasan mitranya, gitu tempat kalian ngabdi, gitu diupload di situ. Nah di sini masukkan umum, misalnya. Terus pengabdian, baru sumber biayanya mandiri berapa juta, misalnya cuma 2 juta, kayak gini ya. Nah ini tipe datanya number teman-teman ya. Jadi kalau diketik angka dia nggak bisa tuh. Ya. Dia diketik angka nggak bisa, hanya number ya. Lalu di sini ada select box, ini saya rasa udah akan paham. Terus nih date. Nah, ini tipe data. Nah, di sini tipenya ada juga file. Nah, file di sini kalau kalian ngoding itu nanti bisa milih mau tipe datanya seperti apa. Ada yang RAR kah, ada teks kah, ada JPG kah, ya kan. Nah, nanti kita kalau mau ngebatasin file gimana, Pak? Kita main di coding gitu. Ya, contohnya gini nih. Ini apa? Pengabdian ya. Pengabdian. Nah, ini pengabdian. Pengabdian. Lihat data pengabdian. Nah ini ya. Banget yang ngambil pengabdian. Oke, ini ya. Ini pengabdian nih. Nah, kita lihat yang inputnya aja guys. Ya di sini. Nah, ya memang. Oke. Kalau kalian ngoding tuh gini. Wow. Kita cari yang input. Input mana nih? Tambah data pengabdian. Nah, ini loh. Nah, di sini, ya kan? Nah, di sini tipe datanya dari mana, Pak? Lihat di sini, teman-teman ya. Nih. Tuh, di sini. Nih, ya. Jadi nama file tersebut ada 3, ya. File pengabdian itu ada izin, ada balasan, ada juga file pengabdiannya. Tipe datanya di sini nih, tuh. Mau tipe data apa? Yang diperbolehin adalah JPG, PNG, GIF, PDF, Word nggak boleh, ya kan?
Berarti yang dibawa cuma gambar aja nih Pak. Iya, ya kan. Tapi kalau untuk laporan harusnya nggak boleh gambar. Gitu. Masa laporan gambar? Ya pasti kan dimarahin lah. Biasanya PDF. Nah, ukuran file juga bisa Anda tentuin di sini. Nah, di sini saya kasih batas sekitar 12 MB gitu. Ya kan. Tapi saya rencana 5 MB aja. Kalau udah nanti kalau ada yang fotonya terlalu bagus kan Word itu berapa sih atau PDF paling 5 MB kan. Nah, itu dibatasin bisa teman-teman di sini. Nanti kalau misalnya dia melanggar ini gimana Pak? Ada tulisan error gitu loh. File tidak sesuai gitu loh. Makanya kalau kalian ngupload nggak sesuai dengan yang saya upload, yang saya minta gitu ya. PDF Anda ngupload Word ya nggak bisa gitu loh. Karena saya udah punya standar gitu, tipe datanya gitu. Maka di sini lihat tipe data ya. Ini bicara struktur data loh ya. Jadi jangan bilang ini kayaknya lain Pak mata kuliahnya. Enggak, ini bicara struktur data ya. Karena kita bisa nentuin tipe-tipe data dari yang mau kita upload. Mau rar gimana Pak? Ya tinggal di komain lagi nih, kasih rar. Baru kasih zip dan lain-lain. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kalian nggak ngasih kebatasan ini, yang sering dihack adalah gini teman-teman ya. Kalian diuploadkan file .text. Biasanya dia ngupload itu formatnya teks. Nah, teksnya itu isiannya coding gitu. Begitu dia ngebuka halaman, maka kena di situ Anda. Gitu ya. Ya, sama cara kerjanya tuh. Nanti di bagian bawah sini ada array. Nah, array ini nih. Berarti kan di gini. Datanya di sini, yang data ID pengabdi di sini. Kita ambil kan ID-nya doang gitu. Ya. Jadi kalau kita return di sini, oh saya mengambil nama kalian aja deh. Coba saya cek di partisipan itu kayak ada Akbar Gurunan ya, saya coba cari. Enaknya IT teman-teman ya, kita nggak repot ya. Apakah saya hafal NIM-nya Akbar? Enggak, saya nggak hafal. Saya tinggal gini aja ntar teleponnya. Saya uploadin dulu ya. Nah, di IT itu juga bisa memaksa dia wajib isi. Kalau saya mau simpan, nah nggak dibolehin. Isi dulu ya ini gitu. Ya. Artinya kalau dia mau maksa nggak akan bisa tuh. Nggak diperbolehin. Oh, saya nggak mau tahu, mau simpan. Ya nggak boleh. Gitu. Nah, seperti itu ya. Itu namanya required. Saya yakin kalian ada yang dari RPL udah tahu lah. Itu kan validasi, Pak. Iya, emang gitu. Oke, saya uploadin dulu ya. Nah, ini cuma bentar aja. Coba kita cari namanya Akbar itu ada berapa. Pasti ada lumayan cukup banyak. Biasanya. Kita cek. Walaupun beda-beda nama depannya, nama tengahnya gitu. Kita upload dulu ya. Nah, di sini. Soalnya ini wajib diupload. Soalnya kalau nggak diupload ya nanti kita nggak punya data gitu loh. Jadi kalau Anda ditanya, Pak, kenapa wajib diisi, Pak? Ya karena itu data yang kami butuhin gitu loh. Jadi bukan karena pengen menyusahkan kalian, tapi data itu yang kami butuhkan. Anda wajib melengkapi. Gitu. Nah, cara ngeceknya di sini ya, ketikkan aja. Misalnya contoh, dosennya ada satu, misalnya Pak Putut. Ya kan? Nah, di sini ketik aja Putut. Nah, muncul kan? Kalau saya cuma ingat nama tengah aja Widakdo, gitu. Nama belakang Widak. Nah, muncul juga Widakdo. Nah, ini. Terus saya tadi ingat Akbar. Akbar. Nah, oh ada dua yang namanya Akbar. Nah, saya tahu kan, oh tadi yang saya target ini dari NIM-nya ini gitu loh. Ya kan? Klik siapa lagi? Coba saya cek di apa di Zoom gitu. Oke, ada cewek nih Namira. Ya, Namira. Coba. Namira, terus ada Aji. Aji, terus ada juga Angga ini. Oke. Namira. Bentar ya, loading nih. Namira. Nah, Namira. Oh, saya ketiknya cuma Mara aja. Namira. Bentar ya, sorry ya. Bentar. Loading kok berat banget. Nah, tuh ada cuma satu. Berarti namanya unik. Namira. Terus, siapa sih? Bentar ya. Bentar. Aji. Ya, Aji. Coba si Aji. Aji, sama Aji. Aji. Ini jadi gini ya, tentunya yang ada kalimatnya yang kita ketik, dia akan muncul. Gitu. A-G-I. Aji. Nah, lihat yang kata-katanya ada Aji yang muncul. Jadi kayak nih Aji, Aji, Aji ada 4 sudah ya. Nah, saya tinggal membedakannya dari mana tuh. Lihat ada tiga orang lagi dari 2001 kan. Yang bedanya cuma nama belakangnya. Aji Wiraksatria, Aji Arinda Zahra, ada Aji Nasafa Zak,
azaka gitu ya. Nah, gitu-gitu loh. Jadi ini kita bisa tahu gitu loh, ya kan? Anda bisa bayangkan gitu kalau misalnya namanya kembar. Nah, makanya yang bedakan apa? Yang bedakan ID-nya teman-teman di sini. NIM-nya dia ya gitu. Ya. Nah, saya tinggal tag nih yang ini. Nah kan kalau kalau ketik A aja itu banyak datanya muncul karena huruf abjad A kan banyak pasti punya tuh semua mahasiswa. Ya udah Anda bisa bayangkan kalau saya harus nyari mahasiswanya di sini tuh. Wah, saya nggak ingat Pak. Nah, kalau saya ingat cuma NIM-nya doang gimana ya bisa gitu. Ya. Nah, ini namanya data array, data yang dimana dimunculkan itu. Ya. Itu. Nah, array itu kayak gini bisa diinput sekali banyak. Nah, coba saya simpan ya. Hop. Nah, lihat data yang diambil. Ini NIP saya, ya kan? Ini baru nomor NIP kalian tuh. Nah, jadi yang disimpan tuh sekali banyak gitu. Nanti disimpan gimana Pak? Kalau mau contoh database-nya gini ya teman-teman. Saya contohkan mungkin ini incognito. Nah, ini incognito. Set PHP nah itu. Tuh, nggak ada. Bisa. Pak. Bentar ya. Nah, contoh tersimpan di database-nya seperti apa, Pak? Jadi tersimpan di database-nya itu seperti ini nih. Jadi kita buat dua table. Nah, mungkin kalian juga lagi belajar database kan? Nanti belajar namanya relasi, ya relasi. Itu penting tuh. Table arsip. Nah, di sini nyimpannya teman-teman. Jadi ada table arsip. Table arsip itu yang ini, baru table arsip user. Nah, ID kalian itu disimpan di mana? Nah, di sini di arsip user. Jadi yang disimpan itu cuma user ID-nya di sini, ya, sama arsipnya kode ID-nya berapa? Satu. Nah, berarti saya tinggal nembak ini berelasi dengan mana? Sorry ya, dengan yang ada di sini. Nah, jadi kalau di sini ID-nya satu, berarti nanti yang ada namanya di sini ada ID-nya satu, yang berlima ini, ya berlima ini, yang ada arsip satu ini, dia bisa buka arsip yang satu nomor ini, gitu, di sini. Ya. Makanya jangan dipikir satu orang itu langsung satu file gitu, enggak, itu boros teman. Ya, itu boros banget. Gitu. Artinya Anda boros resource, boros codingan gitu. Ya, sistemnya nggak gitu loh. Kalau kalian mau bikin sistem array, itu artinya Anda cuma nyimpen data yang dibutuhin. Nanti kalian kalau mau menghubungkannya, dia pakai relasi gitu. Ya kan? Arsip ID ini terhubung dengan mana? Dengan arsip ID yang di sini. Nah, sini. Satu, berarti ini apa? SK perkuliahan. Nah, ini yang bisa diakses. Nama filenya ini. Gitu. Ya. Apakah saya nyimpen di database? Apakah saya nyimpen file? Jawabannya enggak. Nggak boleh nyimpen database, nggak boleh nyimpen file itu dalam database teman-teman. Itu bikin berat. Ya, ini ilmu juga buat kalian. Kan ada tuh sistem orang tuh nyimpen file itu di database. Tipe datanya pakai blob. Baru nanti di embed atau dirubah ke file lagi, di encrypt atau di decode. Di decode itu dirubah kembali ke dalam bentuk file aslinya gitu. Itu lambat teman-teman ya, bikin lama. Kalau Anda tanya kenapa Pak SIP lambat, ini karena gini teman-teman, pas saya teliti itu pakai foto sih ya. Jadi pas kita ngeload itu dia pakai foto. Nah, itu yang bikin lambat sebenarnya. Makanya di SIP kalau saya buka data tuh nunggu bentar gitu. Karena apa? Karena ngeload fotonya itu agak lama. Contoh data yang lebih banyak tuh gini nih. Kalau mau lihat lagi ya, nah ini saya akan retun dilihat datanya dulu, dilihat data pengabdian. Coba lihat data pengabdian dulu ya. Lihat data pengabdian. Nah ini ya, kita lihat di sini. Saya mau ngerek nih bentuk array ya teman-teman ya. Ini array. Ini arraynya tuh. Jadi namanya langsung masuk di sini nih. Thread gitu. Dari satu judul ini yang punya hak akses untuk ini ya kan, ini data ini itu adalah orang-orang ini seperti itu. Jadi nanti dia bisa download ini ya kan, bisa download filenya sini ya kan. Nah, ini bisa download nih file laporannya ya kan. Nah, ini file laporan dia ya kan. Nah, di sini ada file laporan dia, sama di sini juga ada keterangannya. Contoh saya klik detail di sini.
Nah, yang seperti saya bilang, dia bisa lihat orangnya siapa-siapa aja. Kalau nggak ada fotonya ya itu kadang-kadang yang nyebelin gitu loh. Di mana sih orangnya gitu. Nah, gitu ya. Ini ada fotonya. Nah, ini si siapa? Nah, Sani ini nggak pasang foto kan, dia patar lagi. Tuh, ya. Pasang foto lah. Buat apa sih? Ya buat gini nih biar kenal gitu loh. Nah, kan enak. Oh, ini mahasiswa Irfan Zaki ini orangnya. Ya kan? Ini siapa nggak ada fotonya lagi nih. Nah, makanya saya bilang seperti itu gitu loh. Kenapa sih kalian kok kayak takut betul gitu loh. Ya, contohnya. Jadi kan enak bisa lihat orangnya, oh ini siapa Mbak ini. Oh ini Mbak Fitri. Kecil nggak apa-apa. Ini kecil fotonya dia. Nggak apa-apa, yang penting fotonya kelihatan orangnya gitu. Nah, kalau kita melihat data arraynya gini teman-teman ya. Saya lihatkan data arraynya untuk lihat data pengabdian mahasiswa. Oke. Oh, lihat data pengabdian mahasiswa. Nah, ini ya. Nah, saya tinggal di sini aja retun. Lihat, saya retun di sini. Dan datanya itu banyak. Tergantung. Di sini masih dikit. Coba kita refresh aja. Dulu der Nah, bentuk datanya gini nih. Berbentuk JSON. Nah, nah, dua dimensi itu yang kayak mana sih, Pak? Nah, dua dimensi itu gini. Pertama, pelan-pelan saya jelasin begini. Nah, data itu ada sekitar ada berapa nih? 4, 5, 6, 7, 8. Banyak ya. Nah, ada berapa penelitiannya? Nah, ini array ya. Tuh, 15 item. Ya, 15 array. 15 item array. 15 ya. Nah, walaupun dia nggak mulai dari angka 1, mungkin karena memang datanya dimulai dari angka tertentu. Nah, ini ada yang angka 15 nggak ada. Itu tergantung data yang dimunculkan ya. Nah, terus dari satu item ini, jadi gini nih, kita lihat ya, dari satu item ini punya banyak data lagi. Nah, ini ya, lihat, item. Ya. Ini array ya bentuknya. Nah, ini bentuknya array nih. Kalau Anda lihat gini nih, ini array. Tuh, array. Jadi kalau kita buka, oh gini Pak. Ya. Nah, terus saya buka satu data aja ya, ini. Nah, dia ada lagi ke dalam sini. Nah, 2 item. Berarti dalam satu data ini ada lagi 2 dimensi dari 2 item. Masuk lagi dalam sini. Nah, dalam sini ada lagi item di sini 13 item. Ya kan? Anda bisa bayangkan gitu loh. Jadi strateginya adalah gimana Pak? Ya berarti kita ambil datanya. Nah, apakah tipe datanya sama? Jawabannya enggak gitu loh. Tapi minimal kalian udah paham di dasar pemrograman sama di struktur data ini bahwa tipe data sama memang bisa, tapi di beberapa bahasa pemrograman itu nggak harus. Ya. Ini contoh gini nih. Nah, kan tipe datanya array, tapi saya ambil dari mana? Dari tembakan variabelnya ini. Gitu. Ya. Nanti masalah konversi gimana Pak? Ya tinggal di convert jadi integer, jadi string seperti itu. Jadi programmer tuh dia yang nentuin gitu lah. Ya. Nah, terus ditambah lagi setelah ini, ya setelah dia pengabdian di sini, datanya ada lagi nih di sini nih. Pengabdian usernya ada data array lagi tuh. Nah, di array ini ada 12 orang gitu yang ngikut dari data ini, itu ada 12 orang di sini. Nah, 12 orang siapa aja? Muncul lagi di sini ID-nya. Oh, ini Pak ID pengabdiannya 4. User ID-nya ini. Loh kok user ID aja Pak, nggak ada namanya? Oke, kita relasikan ini. User ID ini kita relasikan. Kita mau tahu siapa sih yang namanya ini gitu. Kita klik di user di sini. Oh, namanya Budina gitu. Yang pernah pakai Laravel di RPL pasti udah tahu lah saya rasa. Gitu. Kalau yang natif atau yang masih belum megang juga sama sekali, ya nanti jangan takut dulu Pak kok ngeri banget. Enggak teman-teman ya. Belajar pelan-pelan kalau nanti web itu. Jadi belajar pelan-pelan. Nanti kalian bisa bikin kayak Ciplo itu harganya mahal loh itu. Jangan dipikir wah murah aja tuh Pak, 5 juta dapat. Enggak, itu sekitar ratusan juta. Ya, tapi saya nggak dibayar loh. Jadi, wih Pak Putut kaya. Kalau udah kaya udah handphone ada. Mungkin aku naik mobil kali di kampus. Itu saya jujur aja nih pengabdian saya buat prodi ya guys. Jadi buat kalian gitu. Karena saya berpikir, maksud saya di prodi yang saya cintai terus tiba-tiba saya malah diem aja gitu bengong. Padahal saya punya skill untuk ngebangun itu. Ya saya sisihkan waktu lah dikit gitu. Ya. Bukan berarti saya pengen kalian kumpulkan koin buat Pak Putut ya enggak lah. Nggak gitu ya guys. Tapi saya ingin kalian tetap semangat kayak saya gitu. Saya mau ngebangun prodi kita gitu. Apalagi Anda yang masih muda. Itu keinginan saya ya. Waduh, dalam hati kalian, waduh, terlalu berlebihan Pak Putut. Nah, saya nggak berlebihan. Memang saya ingin prodi kita tuh dapat aplikasi unggul dan juga kalian juga dapat kerja mudah gitu loh. Ya. Dengan apa? Nanti contoh ya, ini contoh
orang luar itu bisa lihat website kalian, itu datanya lengkap gitu. Kalau orang lihat data website kalian, datanya lengkap, informasinya bagus, ya begini ya. Ntar dia lihat websitenya aja lah gitu. Di sini nanti ini masih belum saya lengkapin dengan data statistik loh ya teman-teman ya. Nanti data-datanya masih saya lengkapin gitu. Nanti kalau datanya udah lengkap, orang udah lihat bagus gitu ya, dia akan tertarik menyekolahkan anaknya ke SI gitu loh. Ya. Jadi SI bagus nggak? Oh bagus tuh, lihat aja websitenya. Nah gitu loh. Jadi dari hal-hal sepele seperti itu. Jadi contoh nih dari website ini, lihat kan ya. Wah tampilannya lumayan itu. Oh ternyata dia ada data di mana? Data bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Wih berarti canggih ya, internasional gitu. Nah dari hal-hal sepele gitu aja. Ya kan? Terus terdata nggak dia, terakreditasi nggak, fasilitasnya apa aja gitu. Ya kan? Nah, itu strateginya. Jadi kalian juga bisa lihat dari situ dan kalian juga bangga gitu loh. Wah di SI enak Pak, ada sistemnya enak. Jadi kalau saya apa-apa lihat ke sistem, ada informasinya lengkap gitu. Nah kami pengennya kayak gitu gitu. Nah, kan kalian tuh mungkin udah jadi keseharian kalau bangun pagi buka Siplo dulu gitu. Nanti kami pengen buat seperti itu. Nah gini-gini kan kadang-kadang lihat, wah ini kampusmu ya, oh iya ya gini ya, wah terus ada video di sini ya. Nah gitu. Ini video bisa kalian tonton ya. Saya kalian pengen tonton Facebook ini tolong aja lah di like gitu Pak, biar kalian punya halaman. Jadi ini juga saya update nih Facebook ini. Saya lagi nyari staff yang bisa ngurusin media sosial sih sebenarnya. Kayak seperti Instagram, terus ada Facebook, ya kan ada juga YouTube gitu. Jadi ada yang ngurusin gitu. Ya. Ini video-video kita, ini ada pengabdian kakak tingkat kalian di sini ada, bisa kalian lihat ya. Boleh. Ya. Nama-nama ilmu boleh. Di sini ada judulnya kok, bisa kalian baca. Oh saya mau belajar keamanan nih dari webinar ini, bisa gitu baca, nonton aja di sini ya. Jaringannya lambat banget nih, masih loading muter-muter sini ya. Ini videonya Pak Haryo masih di sini, workshop juga masih ada, bahkan kegiatan kita dari awal juga di sini tuh, dari awal dari 2019 sampai sekarang ya. Tinggal lihat tanggalnya tuh. Ini Facebooknya lama nih loadingnya ya. Di sini ada kalender dan seterusnya. Nah jadi data array gini ya teman-teman. Tuh. Di sini ada lagi nih, klik, waduh ada lagi Pak, di sini ada lagi nih, wah ada lagi ya, itu ya. Ini namanya array entah berapa dimensi sih, kalau saya 3 dimensi lebih gitu. Jadi kalau mau ngambilnya gimana Pak? Ngambilnya itu teman-teman dia pakai objek. Jadi contoh saya nyebutkan nama objeknya, namanya pengabdian ya kan. Habis nyebut nama objeknya pengabdian, baru saya ambil variabelnya apa di sini. Itu. Tapi nanti ya ini nggak saya ajarin di sini. Itu. Ya. Kalau Anda tanya Pak cara ngambil gimana? Kalau saya ajarin sekarang kan nggak nyambung karena ini PHP loh. Gitu. Ya, kalau pakai Python gimana ya kan data Python nggak bisa JSON gitu. Ya. Gitu. Tapi kalau Anda belajar di Python ya kayak gini sih bentuknya, list ya kan, bentuknya list, baru ngambilnya pakai apa? Pakai integer, pakai indeks di bagian kepalanya. Ini saya rasa kalian masih ingat kok. Ya kan? Contoh nih angka ya kan 1, 2, 3, 4. Berarti kan manggilnya kan tinggal angka dalam kurung 0 dan seterusnya, 0, 1 sampai 3. Jadi ini muncul di sini nanti. Gitu ya. Import array dan lain-lain ya. Mungkin kalian sudah bisa lah. Untuk belajar Python itu nggak harus dari saya teman-teman, tapi kalian bisa belajar sendiri ya. Tuh. Tapi kalau saya lebih ke arah teori dan praktek di lapangan itu seperti apa. Oke. Kok lemot banget ya loading. Saya nggak apa-apain, nah ini dari sini. Ini juga ada sosialisasi PKL dan lain-lainnya. Ya, apa lagi ya? Ini nanti kita lengkapin ya guys. Ini belum kami lengkapin nih. Jadi evaluasi apa-apa fasilitas juga belum muncul nih. Sebenarnya ini harus dimunculkan gitu. Tapi nanti ya. Karena ya yang loading cuma yang di web cuma saya sih biasanya. Bu Vina belum. Yang pemrogramannya itu yang biasa yang ngurusin pemrograman ya di dosen kita itu saya, Bu Vina, Pak Amin. Nah, biasanya bertiga itu. Ya, biasanya. Makanya biasanya kalau yang lainnya biasanya lebih ke arah manajemen, basis data, SPK gitu. Tergantung spesialisasinya lah gitu. Pak Hari security gitu. Jadi masalah hal akses gitu atau apa dia tahu. Jaringan juga dia tahu tuh. Makanya biasanya tergantung apa ya? Speknya atau spesialisasinya gitu ya. Jadi jangan sama ratakan dosen itu semua bisa ngoding, nggak juga ya. Minimal tahu dia gitu. Jadi kalau pas Anda ngambil topik skripsi soal coding,
mereka bisa nguji gitu, tahu dia, oh ini kok gini dong Pak harusnya, iya Bu, gitu bisa. Tapi minimal tahu. Nah sama seperti kalian, misalnya Anda di SI kan, contoh Anda nggak suka ngoding nih, gitu. Tapi tahu kan gitu, begitu ada penawaran harga dari orang luar, Anda udah kerja di instansi dinas dan Anda sudah ngerti, oh saya tahu nih ngoding pakai ini kan, gitu. Harganya lo nggak mungkin sekian. Nah jadi Anda nggak bisa dibohongin gitu. Ya. Ini kan pakai PHP, ini kan pakai Laravel. Laravel kan gini gitu, ya kan. Harganya nggak segitu loh, nggak sampai miliaran. Ini harusnya cuma 200 juta saja. Nah gitu-gitu loh. Jadi Anda bisa ngeblok orang-orang yang katakan, oh canggih ini keren gitu-gitu. Padahal mungkin dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang terlalu banyak gitu. Tapi kalau Anda tahu rule-nya, itu bisa Anda kurangin. Kan ya perusahaan juga nggak mengeluarkan anggaran yang besar hanya untuk aplikasi yang mohon maaf ya ecek-ecek gitu loh. Ya. Tapi kalau kita sebagai programmer atau apa pengennya dapat untung dong gitu loh, ya kan. Bayangin aja harga harga aplikasi cuma 200 juta bisa laku 1 miliar, kenapa enggak gitu, berkali-kali lipat kan gitu. Ya kan. Makanya kadang-kadang kalau ketemu sama yang senior programmer yang sudah tahu, ya udah, biasanya dia tahu harganya. Oh, ini saya tahu nih harganya sekian. Oke, kalau kamu dapat untung saya tambahin sekitar 25 juta misalnya. Ya, tapi 25 juta tuh untuk tambahan Anda sebagai ini dan yang lain. Nah, biasanya seperti itu. Makanya butuh konsultan atau orang IT yang ngerti gitu. Makanya SI itu bisa. Kalau Anda lihat aja di bawah sini, itu kan kalian tuh difokuskan nanti di sini bisa tuh jadi konsultan dan integrator sistem gitu loh. Jadi kalau kalian mau jadi ini, itu apain aja sih Pak? Ya nanti kalian bisa lihat di bagian ini profil lulusan Anda. Pekerjaannya apa aja itu di sini. Ya baca-baca loh, dibuatin juga. Saya udah coba buatin ini, dibaca. Ini ada CPL ya. Ini target kemampuan khususnya di sini. Terus yang peluang karir itu di sini. Nah, jadi ini kalian. Jadi kalau misalnya contoh ada lowongan nih jadi supervisi SI, ada lowongan nih jadi enterprise architect, berarti ada di situ. Itu Anda sikat aja. Kalau misalnya Anda topiknya pengennya ini. Kalau jadi pengembang SI yang mana Pak? Yang ini. Ya kan? Jadi apa? Nah, di sini ada nih tuh. Ya, jadi apa kalian? Oh, dibuka nih programmer. Ya udah, sikat. Berarti saya pengembang SI. Tapi kalau Anda semuanya bisa ya kenapa enggak? Sikat aja dan jangan harus menghususkan diri gitu. Ya, gitu. Ya. Tapi biasanya dari seluruh anak SI itu pasti milih salah satu yang dia kuasai paling gitu ya. Paling yang lain mungkin bahasanya contoh saya dosen ya, saya fokusnya di sini nih pengembangan SI. Yang sini saya bisa gitu, tapi saya nggak terlalu mendalamin gitu. Iya kalau saya sih ngerti aja sih ini semua. Ini ngerti, ini juga ngerti karena saya juga ikut database Oracle kan. Gitu. Ya harus bisa lah, masa kurikulum SI saya nggak bisa dikerjain ya. Itu ya guys, saya rasa kalian udah terbuka tuh wawasannya ya. Nanti biasanya kita lengkapin ya. Ini bisa kita rubah bahasa Inggris. Nah dari hal-hal sepele aja gitu. Jadi wih canggih gitu kan. Nah sekolah kan dia anaknya ke SI. Nah makin banyak kan yang mau masuk SI kan. Jadi bahasa Inggris guys, tapi ini masih bahasa Indonesia. Belum saya rubah. Pengennya saya rubah tapi belum ada waktu. Saya lebih fokus ke sistem dalam dulu. Gitu. Kalau luar mah yang penting ya berubah dulu lah. Jadi bahasa Inggris, ininya menunya dulu. Ya kan? Bahasa Indonesia Pak. Wah, ini tuh aja. Ya, karena waktu udah habis, ntar saya buka mouse dulu. Saya harus buat absen dulu kalian kan. Santai guys. Oh iya, ada pertanyaan nggak? Kok kan ada nanya sih? Dari dulu sampai sekarang damai. Bingung Pak nanya apa? Struktur data udah dijawab semua. Ya sudahlah. Tanya aja apakah atau pengalaman kalian atau kalian merasa bingung di semester 2 ini kok kayaknya makin berat gitu. Jadi sebenarnya ya seperti saya bilang lagi, prodi kalian tuh memang berbicara dengan komputer dan Anda harus terbiasa. Ya coding-coding kayak gini nih gitu. Dan jangan kaget, Pak, kok banyak banget nih. Ini saya tuh codingannya sampai sekitar 6.000 ketikan atau 6.000 baris ke bawah. Ya. Ini apakah saya ketik semua? Enggak. Ya. Tapi saya kopas-kopas, saya angsur-angsur. Pertama pasti kan kosongan nih, kosongan. Ketik dulu bagian sininya, ya kan. Baru ketik bagian bawah sini. Nah, saya buatnya biasanya gini teman-teman kalau ngoding. Satu-satu ini dulu.
Ya kan? Habis ini udah jadi, bisa dicek, bisa jalan, bikin lagi fungsi satunya lagi di sini. Gitu-gitu. Jadi ngoding itu nggak langsung jadi blok banyak gitu. Ya. Ya jadi komen aja. Oke, struktur data Rabu ini. Ini ngoding itu jangan ditakutin dulu. Wah, bisa Pak? Bisa gitu. Orang di Politani, di Poltek aja bisa kok. Banyak bahkan di jauh. Dan jangan takut bersaing ya teman-teman ya. Kalau ada lomba-lomba tuh jangan bilang, wah ada yang ikut dari ITB, UI. Anda nggak kalah ya. Jadi jangan bilang, wah saya minder Pak, saya lo dari Unmul aja. Bukan itu guys, esensinya. Kalian sama loh. Secara usia dan juga pengalaman tuh sama. Yang diajarkan juga sama kok. Jadi nggak usah khawatir. Oke, ini struktur data array. Nah, ini saya jelaskan sambil bikin absen ya. Di sini Anda juga harus tahu, di sini bisa ada absen. Nah, absen bisa pakai tanggal. Ya kan, saya sering lihatkan sih. Tanggal 02, tanggal apa nih? 23. Nah, ini ya. Kalau malas, kopas. Kan ini. Berakhir 1 hari aja ya. Dan ini saya mulai absen jam 7.30. Nah, ini bisa bentuk timer nih. Jadi kalau kalian bingung bisa bentuk timer 7.30 sampai jam berapa ya? Ini jam 9, berarti jam 12 aja lah. Ya, jadi nggak ada alasan jaringan bla 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 ya. Ini absen kalian saya udah buat. Untuk materi nanti saya taruh di sini ya. Saya lupa sih. Ini makanya ingatkan lah kalau misalnya kalian butuh materinya. Ya. Ini saya upload, silahkan absen ya. Nah. Oke, saya rasa cukup dulu ya teman-teman karena saya ada kerjaan lagi. Saya rasa cukup, semangat jaga kesehatan kalian. Oh ya tugas, nanti tugas saya share di situ. Jadi MOS cek aja ya. Saya kebetulan hari ini agak sibuk, mungkin besok baru saya posting. Tugasnya nggak jauh-jauh beda dari entah dari pertemuan 1 sampai 4 ini ya, seperti itu. Itu dulu ya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman.